Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama memanjatkan, menghadapkan syukur kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, sehingga detik hari ini Allah memampukan kita, Allah membisakan kita untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian wabil khusus
kepada diri saya pribadi. Kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ketika sudah bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini sudah masuk di bulan Rabiul Akhir. Yang kaya itu hanya sebutan, yang miskin, yang sehat, yang tidak sehat, yang tidak diberikan kemampuan atau yang diberikan susah payah oleh Allah, itu hanya sebuah sebutan. Kenapa sebuah sebutan? Karena yang kaya itu perlu dengan yang miskin, yang miskin pun perlu dengan yang kaya. Karena yang sehat pun perlu kepada yang sakit pun perlu pada yang sehat. Kenapa demikian? Karena semuanya itu sudah ada jalannya, dan semuanya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, dan semuanya itu adalah perjalanan kita semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Setiap Bani Adam, setiap keturunan dari Bani Adam itu perjalanannya berbeda-beda. Ada yang diperjalankan dengan pengetahuan ilmu Qur'annya, ada yang dengan pengetahuan ilmu hadisnya, dan ada pula yang diperjalankan dengan amal dan ilmu dan amalnya. Namun dari kesemua itu bermuaranya kepada yang satu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya kita bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Milik Allah kembali kepada Allah. Allah tidak akan mau menerima ruh seseorang kalau dia belum mencapai kepada kesucian jiwa. Kita lihat hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap keturunan Bani Adam ketika lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan suci. Yang membuat tidak suci adalah kedua orang tuanya. Bagaimana dengan kita yang terlahir dalam keadaan suci dan kita tidak sadar sampai detik hari ini yang tadi kesucian jiwa itu bisa dijaga, ternyata menjadi kotor seperti kaca yang putih, ditempel sedikit kotoran menjadi kotor semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sering kita dengar yang namanya talqin. Talqin itu bukan hanya untuk yang dikubur atau dengan yang sekarat. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlah kepada orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya bukan yang sedang sakaratul maut. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, kalau orang yang sedang sakaratul maut kita bimbing dengan kalimat la ilaha illallah, tapi kenyataannya yang sedang sakaratul maut hanya bisa menyebut la ilaha, siapa yang bertanggung jawab? Dia atau kita yang membimbingnya? Maka dari itu baginda Rasul menurunkan sabdanya dengan kalimat yang tadi, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau mati. Maksudnya kita semua yang ada di sini belajar untuk talqin. Talqin itu bukan untuk hanya orang mati atau yang mau sekarat, tetapi kita yang akan mati itu perlu talqin zikir. Bagaimana caranya? Menemui wali yang mursyidah, yaitu menemui seorang mursyid di dunia ini. Siapa? Mursyid banyak, yaitu salah satunya Habib Lutfi bin Yahya. Ada lagi Hadratus Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Syekh wa Masdud. Beliau berdua ini adalah seorang mursyid yang kenamaan, yang terkenal di dunia, yang membimbing seluruh umat manusia, yang mengambil haknya
kita masing-masing diberi kenikmatan oleh Allah di alam rahim. Berupa apa? Berupa kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan perjanjian di hadapan Allah. Kenapa demikian? Kita lihat ketika kita dalam rahim, ketika kita dalam rahim usia 4 bulan, kita sedang mengadakan perjanjian di hadapan Allah. Apa perjanjiannya? Wahai ruh, saksikan aku ini Tuhanmu. Apa jawaban ruh? Iya, aku menyaksikan engkau adalah Tuhanku dan Muhammad adalah utusanmu. Lalu bagaimana dengan persaksian kita ketika sudah dewasa seperti ini? Apa kita tidak mendapatkan persaksian itu? Iya, kita tidak mendapatkan persaksian itu. Kenapa? Karena kita sering mengkhianati Allah. Apa buktinya? Ketika kita sakit, jangan dulu ke dokter, ikhtiar dulu dengan doa yang kita punya. Tetapi kita langsung ke dokter dan kita mengatakan, wah, karena dokter inilah kita langsung sembuh. Itu berarti sudah mengkhianati perjanjian diri kita, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mempertahankan perjanjian itu? Temui 2 mursyid itu supaya kita terbimbing lahir dan batin kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita perlu yang seperti ini. Kita butuh yang seperti ini. Kenapa? Agar kita jauh dari yang namanya sifat tercela. Karena keseharian kita itu tidak akan lepas dari yang namanya su'uzon. Kenapa kita tidak akan lepas dari su'uzon? Karena itulah maunya kita. Karena itulah maunya Allah. Kita diamnya kerusakan ada dalam firman-Nya. Kita ini selalu membuat kerusakan. Makanya ketika Allah ingin menciptakan kita, malaikat protes kepada Allah. Protes apa? Bukankah manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi? Itu kata malaikat. Berarti secara tidak langsung kita ini bukan sebagai penjaga di muka bumi, tapi perusak. Awalnya perusak dari apa? Dari su'uzon. Ketika sudah su'uzon, maka hancurlah amaliyah kita, maka hancurlah ibadah kita, maka hancurlah ilmu kita. Kenapa? Karena su'uzon bisa mengalahkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita maupun yang ada di belakang kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama untuk bisa menemui seorang mursyid atau 2 mursyid yang tadi, untuk bisa mengenakan roh kita kembali kepada Allah dan kita kembali kepada kesucian jiwa sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'ayana bi afrahi wa surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammala biyaqata fil yawmil jumu'atil mubarak ayyuhal mu'minun bi si'am mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'afwul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nala bi rabbih ma lam yanakum muqarrabun qala rasulun mutahharun mabrurun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين بهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والقحط والوباء والسيوف المختلفة وشدائد الأبطال والمحال والفتن وظهر منها وما بطن من بلد خاصة وبلدان مسلمين عامة في إندونيسيا بصحة البدن والعافية إنك على كل شيء قدير ربنا أغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة